Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah tentang analisis solvensi atau mungkin beberapa mengenalnya dengan analisis solvabilitas atau analisis leverage. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam artian secara lebih luas dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila perusahaan itu dibubarkan atau dilikuidasi. Seperti dipahami bahwa untuk menjalankan suatu kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik kebutuhan untuk operasional jangka pendek atau jangka panjang. Atau dana ini juga kita butuhkan ketika perusahaan ingin melakukan investasi atau ekspansi atau perluasan usaha. Artinya di dalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam prakteknya, untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa alternatif pilihan sumber dana yang bisa digunakan. Misalnya, yaitu bisa dengan modal sendiri atau dengan mengajukan pinjaman, baik itu pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Perusahaan dapat memilih dana dari salah satu sumber dana tersebut atau kombinasi dari keduanya. Oleh karena hal tersebut, maka akhirnya akan muncul adalah suatu kewajiban jika perusahaan memilih pinjaman sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kepada kreditornya, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsurannya, termasuk dengan biaya bunganya. Karena kalau pinjaman ke lembaga keuangan atau ke bank, pastilah di situ ada unsur bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Lalu untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Kemudian untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, kemudian menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Biasanya penggunaan rasio solvensi atau rasio solvabilitas atau leverage ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Di sini kita akan membahas 5 jenis rasio solvabilitas atau rasio solvensi, yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time interest earned, dan fixed charge coverage. Pertama kita bahas dulu tentang debt ratio atau debt to asset ratio. Rasio utang atau debt ratio ini adalah perbandingan antara utang dengan modal sendiri atau total capital. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukurannya, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Karena
dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula jika kalau misalnya rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang, standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan digunakan adalah rata-rata industri ya. Nanti kita akan coba membandingkan dengan rata-rata industri. Rumus untuk penghitungan debt to asset ratio atau debt ratio adalah total liabilities, total debt dibagi dengan total asset. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Jadi utangnya total ya, utang jangka pendek, utang lancar, maupun utang jangka panjang. Debt to equity ratio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumusnya adalah debt to equity ratio, yaitu sama dengan total liabilitas, total utang, dibagi dengan ekuitas, owner's equity-nya. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya long term debt to equity ratio adalah long term debt dibagi dengan total equity. Kemudian time interest earn, atau di sini masuk ke kelompok interest coverage ratio. Ya, interest coverage ratio ini atau rasio penutupan bunga merupakan rasio untuk mengetahui sampai seberapa jauh laba atau arus kas mampu untuk menutup beban yang timbul dari adanya utang atau kewajiban tetap lainnya. Semakin tinggi rasio ini berarti kemampuan membayar bunga dari laba yang dimiliki semakin tinggi. Pengertian bunga yang digunakan, sebaiknya kita menggunakan gross profit, yaitu beban bunganya saja. Sedangkan pendapatan bunganya akan kita keluarkan dari perhitungan. Rumusnya, time interest earn itu adalah EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan interest expense-nya, atau earning before tax, ditambah dengan biaya bunga, dibagi dengan biaya bunganya. Kita lihat bahwa rumus ini membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman di sini tidak dipengaruhi oleh pajak karena dihitung sebelum adanya pajak. Lalu fixed charge coverage. Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai time interest earn ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Biaya tetap yang kita gunakan dalam penghitungan fixed charge coverage ini adalah biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Semakin tinggi rasio, penilaiannya semakin aman ya, semakin aman untuk perusahaan. Rumusnya kita lihat earning before fixed charge and tax dibagi dengan fixed charge. Ya, kita lihat sini beban tetapnya adalah beban tetap keuangan atau biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Atau fixed charge coverage adalah earning before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa. Kita lihat di sini kita mempunyai data informasi laporan laba rugi suatu perusahaan di tahun 2015 dan 2016. Namun di sini kebetulan datanya untuk beban bunganya ini 0 ya, tidak ada beban bunga. Untuk 2015 maupun 2015 kemungkinan di sini perusahaan untuk kewajiban jangka panjangnya tidak dominan dalam pendanaan tidak didanai oleh bank ya untuk kebutuhannya. Walaupun di neracanya kita lihat memang di sini ada kewajiban jangka panjang, tapi mungkin di sini kewajiban jangka panjangnya tidak ada unsur bunganya atau kewajiban jangka panjangnya bukan dari pendanaan dari bank atau lembaga keuangan. Nah, kita lihat hasil pengukuran rasionya untuk dari laporan keuangan yang kita miliki. Kita lihat untuk debt to asset ratio.
Debt to asset ratio untuk tahun 2015 kita lihat di sini adalah 25% ya. Ini sama seperti video sebelumnya ya. Saya buat numerator dan denominator. Ini adalah pembilangnya dan ini adalah penyebutnya. Debt to asset ratio, total debt, total utang. Berarti ini adalah utangnya, debt-nya. Dan denominator ini adalah total asetnya ya. Total aset adalah 2015 kita dapat angka 25%, yang artinya perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2015 sebanyak 45% ya. Bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan 25%-nya atau 25 rupiahnya dibiayai dengan utang ya. Berarti sisanya 75%-nya dibiayai oleh pemegang saham ya. Nah, untuk 2016 kita lihat di sini turun sedikit ya, yaitu sebesar 23% untuk debt to asset rasionya, yang artinya bahwa 25% pendanaan perusahaan itu dibiayai oleh utang, dan artinya 100 rupiah pendanaan perusahaan, 23 rupiahnya itu adalah dibiayai dengan utang dan sisanya dibiayai oleh pemegang saham. Nah, kita lihat sini contohnya, kalau rata-rata industrinya adalah 20% ya, berarti kondisi perusahaan berada di atas rata-rata industri ya, atau bisa dibilang agak kurang baik karena melebihi rata-rata industri untuk debt to asset rasionya. Lalu kita lihat debt to equity rasionya. Kita lihat di sini debt to equity ratio untuk 2015 adalah 33%. Kita lihat di sini debt to equity ratio adalah total debt, ini adalah debt-nya ya, total utang dibagi dengan ekuitas. Ya, ini equity-nya sebesar 33%, yang menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 33 rupiah tahun 2015 ini untuk setiap 100 rupiah yang disediakan oleh pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 33%. Dan kita lihat di sini tahun 2016 turun menjadi 30%. Sama ya, berarti tidak jauh berbeda di 2016-nya, bahwa perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 30%. Nah, kalau rata-rata industrinya adalah 25%, kondisinya masih terlihat kurang bagus karena nilai rata-rata debt to equity ratio perusahaan masih di atas rata-rata industri ya. Tahun 2015 dan 2016 masih di atas rata-rata industri. Lalu kita lihat long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio itu adalah kewajiban jangka panjang. Long term debt-nya ini denominatornya adalah equity. Kita lihat untuk 2015 7% dan di 2016 adalah 6%. Untuk time interest earned dan fixed charge coverage ini kita tidak bisa hitung hasilnya ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk perusahaan ini tidak ada biaya bunganya, tidak ada interestnya, jadi interestnya 0 ya. Kalau pembaginya 0 maka rasionya tidak bisa kita definisikan ya. Intinya kalau time interest earned ini kalau di atas rata-rata industri itu cukup bagus, tapi kalau di bawah rata-rata industri itu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari ya, karena di bawah rata-rata industri. Untuk fixed charge coverage-nya juga ya, kita tidak bisa lihat hasilnya karena tidak ada beban bunga atau kewajiban sewanya bisa kita lihat ya. Nah, di sini kalau di atas rata-rata industri nilainya itu baik ya, kalau kurang dari rata-rata industri itu penilaiannya juga kurang baik ya. Kalau kurang baik berarti menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jika perusahaan memerlukan kebutuhan dana. Jadi kesimpulannya adalah untuk materi solvensi atau solvabilitas ini adalah atau leverage ratio, kita harus pahami bahwa rasio solvabilitas atau leverage atau solvensi ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang dalam artian luas bisa kita katakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek apabila perusahaan mengalami likuidasi atau mengalami pembubaran. Pengukurannya bisa dilakukan dengan dua cara, tapi yang kita lakukan saat ini adalah kita hanya membandingkan antara utang dengan sumber dananya ya.
bisa utang dengan utang atau modal ya. Kita belum membahas ya menggunakan kas ya, atau kemampuan arus kas. Yang kita lihat tadi hanya dari sisi komposisi utang dengan modal. Demikian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.